Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ri di pembelajaran daring pelajaran IPS kelas 4. Iya, kali ini Bu Ri akan menjelaskan sedikit materi kita di minggu yang lalu. Ya, kenapa Bu Ri buat seperti itu? Baik, simak video berikut. Sebelum Ibu Ri menjelaskan materi sebelumnya, ya, ada baiknya kalian pahami mengapa Ibu selalu memberikan pertanyaan di awal, kemudian memberikan penjelasan. Iya, tujuan Ibu, ya Nak, supaya bisa terlihat ya sejauh mana kalian mau membaca bukumu. Ya, terkadang anak-anak Ibu malas sekali membaca buku. Jangankan membaca buku, membaca pengantar materi dari guru-gurumu di classroom itu tidak mau. Kalian tinggal lihat tugasnya apa, kalian kerjakan dan kalian selesaikan. Ya, tapi tidak seperti itu yang diinginkan Bapak dan Ibu gurumu. Ya, kalian itu diharapkan paham dulu dengan membaca. Ketika dalam membaca kalian tidak paham, kalian dipersilahkan. Bapak Ibu gurumu dengan sangat terbuka mempersilahkan kalian bertanya. Di mana? Di kolom komentar. Biasakan bertanya, ya Nak. Walaupun mungkin hal-hal yang akan kalian tanyakan itu dianggap hal yang remeh bagi temanmu, tapi tolong kesampingkan pemikiran seperti itu. Jika memang kalian ingin bertanya, tanyakan. Ya Nak? Baik, Ibu akan menjelaskan materi kita tentang kondisi kependudukan. Ya, ada 3 hal besar yang akan Ibu sampaikan di sini, sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Yang pertama tentang masalah umum kependudukan, ya. Yang pertama yaitu mengenai jumlah penduduk. Tahukah anak Ibu bahwa Indonesia menempati urutan keempat negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak? Yang pertama itu ada China, yang kedua India, yang ketiga Amerika Serikat, yang keempat Indonesia, dan yang kelima Brazil. Ya, nah, kapan diketahui jumlah penduduk ini? Ya, jumlah penduduk ini semakin meningkat diketahui melalui sensus penduduk. Ya Nak, apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk merupakan proses pengumpulan data dari semua orang yang ada di suatu negara ya dalam waktu tertentu. Biasanya dilaksanakan 10 tahun sekali untuk Indonesia. Nah, di dalam bukumu ya disebutkan bahwasanya Indonesia melaksanakan sensus penduduk itu pertama sekali pada tahun 1930 sebelum ya Indonesia merdeka. Lalu ada beberapa ya pendapat dari teman-temanmu melalui pertanyaan yang sudah Ibu berikan bahwasanya sensus penduduk Indonesia itu yang pertama pada tahun 1961 ya. Nah, itu ketika Indonesia sudah merdeka. Jadi, maksud dari pertanyaan Ibu ya, pertama sekali dilaksanakan. Nah, ibaratnya seperti ini pemahamannya. Ada sebuah pohon ya, sebuah pohon. Ketika itu yang menanam adalah kakek kita. Ya kan? Nah, kakek kita ketika sudah pohonnya rimbun, itu beliau tebang. Nah, tapi tumbuh lagi, tinggi lagi. Nah, ketika tumbuh dan tinggi lagi itu ditebang oleh ayah kita. Ya, begitu selanjutnya. Karena mungkin kakek kita sudah tua, ya kan, yang melakukan ayah kita juga akhirnya tua, sementara pohon semakin tinggi dan besar, ya kan, dilakukan oleh abang kita dan mungkin pada kita pada akhirnya, ya kan. Nah, jadi hitungannya, pertanyaannya kapan pertama sekali pohon itu ditebang, iya kan? Nah, pasti jawabnya oleh kakek kita. Nah, begitu juga dengan ini, memahami siapa atau kapan pertama sekali
ya Indonesia melaksanakan sensus penduduk. Walaupun ya nak, yang melaksanakannya pada waktu itu pertama sekali masih dalam masa penjajahan oleh pemerintah Hindia Belanda. Paham? Ya, jadi jangan ambigu lagi ya nak, jangan merasa tidak jelas lagi bahwasanya sensus penduduk Indonesia dilaksanakan pertama sekali pada tahun 1930 walaupun sebelum merdeka, tapi sudah dilaksanakan sensus penduduk. Paham? Iya. Yang berikutnya dari pertanyaan Ibu adalah bagaimana menurutmu persebaran penduduk di Indonesia? Iya. Memang kalau kita perhatikan persebarannya tidak merata. Ya, kenapa demikian? Mungkin ada faktor-faktor tertentu. Ya, terutama kalau sekarang ini adalah faktor ekonomi. Biasanya daerah perkotaan itu lebih padat penduduknya daripada pedesaan. Walaupun sudah dilakukan oleh pemerintah usaha transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya, toh tetap saja ya mereka-mereka yang datang dari pedesaan untuk mengadu nasib ke perkotaan ya membuat wilayah kota semakin padat. Ya, jadi orang-orang yang melakukan perpindahan tempat dari desa ke kota, ya kan, itu disebut urbanisasi. Ya, nah kalau dibilang kondisi kita persebaran penduduknya tidak merata, benar tidak merata karena ada faktor-faktor tertentu, terutama saat ini faktor ekonomi. Paham? Ya, sekarang kita masuk materi berikutnya. Pembahasan berikutnya mengenai materi kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, kegiatan ekonomi dapat dilakukan di beberapa bidang. Ya, ada bidang pertanian, peternakan, pariwisata, perikanan, perkebunan, ya, dan ada pertambangan. Ya, nah, kesemua kegiatan ini sudah kalian baca, ya, sudah kalian pahami. Ya, jadi Ibu hanya menambahkan sedikit saja. Kita ketahui bahwa sumber daya alam itu ada yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Kalau yang tidak dapat diperbaharui, ini yang harus benar-benar kita jaga kelestariannya supaya kalian kelak nanti bisa menikmati. Ya, apa itu contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah gas dan minyak bumi. Ya, dari mana diperoleh? Dari jasad-jasad ya renik yang sudah mati selama puluhan atau jutaan tahun yang lalu. Ya, nah ini kan terbatas persediaannya. Sementara kebutuhan kita akan bahan bakar minyak ini semakin lama semakin meningkat. Nah, bagaimana mensiasatinya? Ya, maka banyak para ilmuwan membuat energi alternatif, diantaranya dengan memanfaatkan tenaga surya. Kapan-kapan akan kita bahas tentang energi alternatif. Ya, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu salah satunya diantaranya adalah dalam bidang perikanan. Ya, kita tahu kita bisa membudidayakan ikan. Tetapi ada kalanya kita harus memang menjaga kelestarian ya kelanjutan kehidupan ikan-ikan terutama yang ada di lautan. Tak jarang ya ketika manusia ingin menguasai, mereka menjadi serakah, akhirnya mengelola ikan-ikan itu dengan mengeksploitasinya menggunakan bahan peledak. Ya, otomatis ikan-ikan yang ada di sana mati dan bisa dijaring. Dan sayangnya, bukan hanya ikan-ikan yang besar, dewasanya saja yang mati, tapi ikan-ikan kecil, bahkan telur-telur ikan, itu bisa mati jika menangkapnya melalui alat peledak. Ya, nah, kelanjutannya bagaimana? Walaupun mungkin bisa kita perbaharui, tapi mungkin agak lama. Ya, bahkan ada ikan-ikan yang sekarang ini sudah langka. Ya.
Nah, jadi bijaklah kita dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya, kelak kalian dewasa, kalian akan menjadi pelaku ekonomi, ya. Dan ibu cukup jadi pengamat ekonomi, ya nak. Nah, kalau sudah jadi pelaku ekonomi, mohon bijaklah menyikapi dan melaksanakan mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bisa? Demikian penjelasan singkat dari Bu Ri, semoga bermanfaat. Jika memang masih ada yang ingin kalian tanyakan, kalian tanyakan. Ya nak, Ibu tunggu di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.